Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar! Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizalimi ya Allah oleh manusia saat ini ya Allah. Doktif hanya perantara ya Allah. Doktif bukan siapa-siapa. Doktif hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini doktif menjadi perantara bagi banyak masyarakat orang-orang yang sudah DRL zalimi ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Amin. Kembalikanlah hak mereka yang sudah diambil. Amin. Dia saat ini dia menikmati, dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan ya Allah. Amin. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ, tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum ya Allah. Amin. Tunjukkan Amin. kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Amin. Amin. Allahumma amin. Makasih mengucapkan terima kasih buat kalian semua ya, terima kasih banyak. Ya. Lega ya guys, lega nggak kalian? Tap layar dong kalau lega dong. Hey. Kiri. Lega kan say? Oke, yuk kita dengerin buat Doktif ngomong apa ya. Alhamdulillah. Duduk. Biasa. Alhamdulillah wa syukurillah ya guys. Ternyata dibuktikan hari ini oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus. Ya, jadi dokter dari awal sebenarnya sudah cukup pede. Ya, tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif dokter bilang. Tetapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur Tergiur. ya, oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL ya. Jadi alhamdulillah hakim tegak lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan Alhamdulillah. prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Ya, itu Alhamdulillah. harapannya Doktif. Alhamdulillah. Tersangka guys, tersangka. Akan pantau ya Doktif memohon teman-teman netizen untuk memantau semua perjalanannya hingga ke persidangan. Untuk perdamaian Doktif tekankan lagi, meskipun sudah puluhan miliar akhirnya sudah menuju ke Doktif bilang tertutup ya, tidak ada kata damai buat kalian DRL. Doktif tegaskan sekali lagi ya, tidak ada kata damai. 50 miliar sudah angkanya sekarang menuju ke Doktif ya, tidak akan Doktif terima. Satu tujuan Doktif di sini, Doktif sudah janji ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan, bukan untuk menyumpal mulutnya Doktif ya, hanya itu. Baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah. Pertarungan dengan Richard ini sebenarnya sudah lama dan saya sangat mengapresiasi kerja dari Doktif yang luar biasa. Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman media, kalau di dunia lawyer ada orang yang keras mungkin termasuk Kasma, tapi di dunia kedokteran untuk mencari ya kebenaran yang sesungguhnya agar rakyat tidak menjadi korban dari produk yang diduga abal-abal. Nah, itu menurut saya dokter detektif sangat luar biasa dan kita ucapkan terima kasih. Berikutnya saya appreciate kepada hakim tunggal yang dengan terang benderang mengurai semuanya ya, mulai dari barang bukti dan juga kesaksian dengan terang, dan ternyata pada kesimpulannya menolak gugatan dari saudara Dr. Richard Eliezer. Karena itu poin pertama, saya dan Doktif mendesak agar penyidik Polda Metro Jaya mempercepat proses ini dan segera menahan yang bersangkutan. Amin. Jangan lupa, seseorang yang mengajukan pra peradilan, dia bukan saja berhadapan dengan penyidik, tapi berhadapan dengan institusi kepolisian. Yes. Ya, ini garis. Yang kedua, tidak ada relevansi lagi jika ada bahasa-bahasa yang mengatakan ini bisa P19 mati.
karena ini sudah diuji di peradilan. Yes. Pada proses penetapan tersangka, maka ketika semua dokumen yang diperlukan diserahkan kepada kejaksaan, maka tidak beralasan menurut hukum bagi kejaksaan untuk mengembalikan berkas dimaksud. Karena itu segera lakukan pelimpahan oleh kepolisian Polda Metro Jaya dalam ini Krimsus untuk bisa segera diperiksa di P21 oleh kejaksaan guna dilakukan persidangan. Tetapi di luar penyitaan, saya berharap Doktif juga nanti dengan kesaksiannya bisa mengembangkan agar dikejar TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Uang yang digunakan dari produk yang dijual dimaksud kemana saja kembalikan kepada rakyat. Tidak mudah seseorang tidak tergoyah dengan uang. Saya luar biasa menghargai Doktif. Ya, ada tawaran bahkan sampai 50 M kata beliau. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya bisa dicegah oleh diri seorang manusia. Karena itu Doktif telah melampaui ini. Saya berharap sekali lagi TPPU-nya kejar, ditolak, kembalikan uang rakyat, tuntutan kemudian DRL agar Dukcapil. disita akunnya dan mohon dikembangkan pemeriksaannya. Karena ada dugaan istrinya diduga terlibat juga, minimal untuk pasal turut serta. Kita mau lihat dari KUHP dan KUHP baru. Semua sudah berkolaborasi. Karena itu dalam kesempatan ini selamat buat Doktif dan mudah-mudahan ini pembelajaran bagi yang lain. Karena saya dapat info tadi 2 lagi. Ada laporan di Polres Jaktim, ada juga di Polda Metro. Inisial SS Jabar. Polda Jabar. Saya berharap ini kesempatan agar mengungkap semua jaringan dari orang-orang yang katanya menjual produk tetapi ada dugaan memperkaya diri dengan menjual tanpa aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu dari saya. Dok, Terima kasih. tadi menyinggung soal 50 miliar, mungkin boleh diceritain seperti apa mungkin? Ada, jadi intinya begini aja. Jadi ada nilainya dinaikkan karena 25M menolak dan keluar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi Dokter tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya Dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu Dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa Dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Gitu ya, jadi apa yang kamu ambil kembalikan ke masyarakat. Jika kamu tidak mampu ya masuk sel, semudah itu. Dok, hanya itu aja. Tawarannya datang dari mana, Dok? Ada jadi nggak bisa sebutin ya karena memang orangnya nggak mau disebut. Melalui chat atau telepon, Dok? Enggak, melalui telepon langsung orangnya. Berapa kali Dok itu? Dan menghubungi juga langsung, bertemu juga langsung ada. Berapa kali nawarin? 3 kali. 3 kali. Acara atau dari? Ada, nggak bisa disebutin, yang penting emang itu A1 banget. Yang ke saya juga ada. Nah, ke beliau juga ada, sudah ya. Saya nggak mau sebut namanya, tetapi ada. Disitulah saya makin yakin sebegitunya mereka menghubungi saya untuk mendekati Dokter. Artinya something wrong di produk ini, kira-kira begitu. Dok, tadi juga bilang akan ada masa sujudnya itu memang sudah memang dari awal. Itu salah satu negaranya Dokter, setiap Dokter merasakan. Jadi gini, sama seperti kasus dulu di satu bisa juga ya. Yang di Malang Dokter juga melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena tekanannya luar biasa. Jadi buzzer-buzzernya dia itu luar biasa menekan Dokter, mentalnya keluarganya Dokter semua diserang. Dan saat ini pun saudara DR pun melakukan hal yang sama. Jadi dia bersama babunya si Hans itu ya, jadi melakukan hal yang sama, menyerang Dokter, harga dirinya, keluarganya Dokter semuanya diserang. Dan itu pun cukup membuat Dokter merasa sangat-sangat kecewa ya, cukup sedih. Tapi Dokter cuma bisa curhatnya cuma hanya ya Allah. Jika salah satu Dokter akan sujud syukur bahwa kekuatan paling besar itu hanya milik Allah, itu bukan siapa-siapa. Dan akhirnya yang tadi Dokter lakukan, ya itu juga mungkin bisa menjadi materi buat para buzzer-buzzer, nanti dipotong, diklipper, potong-potong, setidaknya jadi uang buat kalian ya. Oke? Alhamdulillah, puji syukur banget. Nggak cuma Dokter ya, ini adalah kerja dari PMJ yang mungkin alhamdulillah juga PMJ bisa membuktikan bahwa tegak lurus merah putih. Iya. Jadi mungkin dengan lamanya proses ini, Dokter nggak menyesal ya, Bang Rasman ya, karena memang mereka sangat hati-hati. Seperti itu ya, mereka sangat hati-hati, PMJ sangat hati-hati. Tapi untuk kelanjutannya, Dokter mohon agar segera ditahan. Ya, jadi jangan cuma dicekal atau dilakukan wajib lapor 2 kali seminggu. Karena saat ini 2 kali 1 minggu, jadi sudah seperti tahanan kota.
ya, tapi dokter mohon ditahan. Dan kalaupun misalnya ada pengakuan sakit, Sudah saya ya, blok jangan tadi. mudah dipercaya. Karena orang ini sangat manipulatif. Si Malik. Pemeriksaan lanjutan akan kembali dilakukan. Pastinya, dan dengan tegas penyidik akan jauh lebih garang menghadapi seorang DRL. Akan ngawal lagi Dok? Pastinya akan Dotis tunggu mau sampai subuhnya lagi Dotis tunggu. Nah, ini Sampai akhirnya dia bisa ditahan dan melepas wignya, karena wig tidak boleh digunakan pada saat penahanan. Gas. Ya, jadi kita lihat, karena dia berarti mengingatkan ya untuk para penyidik pada saat ditahan wajib untuk dilepaskan wignya, karena itu adalah salah satu bukti bahwa apa yang Dotis katakan dia menjual serum penumbuh rambut itu adalah Oh my god, bener. kebohongan, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambut. Serum rambut tapi bot-bot. Waktu ditahan dulu di Polda Metro juga nggak pakai wig. Berarti dia pakai, berarti dia bukan saya itu pakai wig ya, Saya Pak? kaget aja. Ternyata nggak sama ya sama yang tampilan di awal. Oke, cukup ya. Oke. apa yang mau sampaikan ke DRL? DRL siap-siap kamu pasang kabel ya, kamu alasannya hanya satu yang bisa menunda kamu masuk ICU dan kamu pasang kabel. Hanya itu aja. Oh, ada satu sebelum terlupa ya. Ada kami lihat strategi, ini dugaan ya. Ketika diperiksa, maka nanti tiba-tiba nanti sakit. Kami berharap kalau ada yang sakit itu tolong bawa second opinion ke rumah sakit Kramat Jati. Bila perlu kita siapin dokternya untuk memastikan dia sakit, ini dokter juga. Nah Kita iya. cek, ini benar sakit apa tidak. Dan yang terakhir, saudara-saudara Pak Kapolda Metro, ini adalah perlawanan konstitusional dan institusi oleh Richard Lee terhadap lembaga Anda. Jadi ambil upaya Malu. hukum, tahan yang bersangkutan, apalagi pasal Betul, bikin malu aja. Thank you. Sangat bikin malu banget. Masa kita polisi bisa dituntut sama sipil? Lu gila aja, keles. Bener nggak guys? Ya kan? Masa sipil loh bisa nuntut? Gak mau jadi tersangka, bisa berkali-kali sakit, terus cabut. Gila kan? Padahal pasalnya itu tuntutan penjerongnya 12 tahun guys, di atas 5 tahun. Ingat zamannya Niki sama Mail, masuk langsung. Mam boleh interview nggak? Enggak. Interview apa nih, Say? Halo selebriti. Ya. Oh iya yuk. Aja boleh Mam. Oke boleh yuk. Ntar ya guys. Gimana? Ini aja. Sini ya. Guys, bentar ya. Oh sini. Ya siapa? Ntar dulu, ini sini dulu deh. Kalian sini dulu ya sayang. Yuk. Mam gimana ngeliat ini putusan DRL? Wah, seneng banget. Ya, jadi sebenarnya nih prosesnya pengadilan ini kan sudah berjalan berapa minggu. Tapi aku masih belum memantau karena masih dalam proses gitu kan. Kadang-kadang terlambat juga, lama. Hari ini adalah putusan. Nah, Doktif hubungin aku memang karena kita memang selalu tektokan untuk kasus skincare ini. Jadi kata Doktif, harus datang loh. Ini soalnya putusan. Ya udah, jadi acara Rabu tuh aku singkirin dulu yang lainnya, datanglah ke sini dan gak sia-sia ya. Alhamdulillah ternyata ditolak keinginannya dari Richard Lee untuk menyangkal dan membuktikan bahwa dia tidak layak menjadi tersangka seperti itu. Karena kan 15 Desember 2025 sudah ditetapkan status tersangkanya oleh polisi Polda Metro Jaya. Tapi penyidiknya malah digugat dan ternyata hari ini ditolak ya oleh pengadilan. Senang banget, nggak ada yang lebih senang lagi daripada ini gitu. Kayak gini loh, netizen, masyarakat itu skeptis semua, kayak udah patah semangat semua. Apalagi pernah mendengar bahwa dia kan kebal hukum, mungkin dari Om Ded ya, mungkin itu merupakan kayak sindiran juga gitu kan, itu kebal hukum loh gitu. Tapi itu juga jadi suatu kayak momok gitu di masyarakat. Emang bisa ya orang tuh kebal hukum ya? Ada ya di sini ya kayak gitu. Dan hari ini pembuktian ya, itu sudah dipatahkan, tidak ada orang kebal hukum, nggak ada. Jadi kita boleh berbesar hati, boleh mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena gini loh, kalau dengan adanya orang yang kebal hukum, orang bisa buat apa aja dong, suka-suka aja. Gue mau ngapain kayak, gue mau hajar sana, hajar sini, nggak ada yang bisa tangkap gue. Tapi itu nggak terbukti di hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Rob.
Jadi terus mengawal nggak sia-sia ya, Mam? Gak sia-sia. Karena kan waktu kasusnya Niki aja udah setahun lebih. Kecewa, tapi masih nunggu MA kasasinya ya. Insya Allah mungkin 4 bulan, 5 bulan lagi dari sekarang. Lalu ini ada kasusnya Doktif. Kayak alot sekali kan, alot betul gitu. Sampai akhirnya Desember tanggal 15 dijadikan tersangka, kok malah bikin gugatan gitu ke kepolisian. Ini bukan cuma perorangan loh. Satu, misalnya siapa? Nikita Mirzani lawannya Reza Gladys, itu masih satu orang lawan satu orang. Ini sipil lawan instansi. Coba, itu kan luar biasa banget gitu. Jadi alhamdulillah PMJ Polda Metro Jaya bisa lapang dada sekarang, lega udah ya, bukan lapang dada ya. Yang lapang dada Richard Lee ya, lu lapang dada lu ya. Lu ditolak lu sama pengadilan gitu. Lu juga ngeliat dokter juga sujud. Sujud. Nah, kalau Doktif aku udah ngeliat sujudnya yang 2 kali ini. Karena yang pertama dulu di Kepanjen waktu Isa Sega ya, Syahrul alias Isa Sega itu divonis 3,5 tahun ITE kan di Malang tuh kan, tuh Doktif sujud syukur. Nah sekarang yang kedua alhamdulillah, berarti apa? Perjuangannya Doktif ini real ya, di backup sama yang nggak kelihatan ya dong. Doktif tadi sujud syukur kan, terima kasih sama Allah. Berarti kan benar, saya selalu bilang ke followers, Gusti Allah mboten sare. Orang bahasa Jawa, bahasa Indonesianya Allah itu nggak tidur gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau lihat orang yang banyak duit, punya uang banyak itu pasti kebal hukum. Tidak, kita lihat, kita saksikan sama-sama masih ada keadilan di negeri ini gitu, insya Allah. Kan ada tulisan Pesan dong nasi bungkus. Dr. Richard Lee, hadapi semua permasalahan hukum yang sedang kamu jalani dengan gentleman. Akui setiap hal yang kamu perbuat itu salah adalah salah. Dan jadikan pelajaran ke depannya untuk tidak mengulangi lagi. Itu. Hadapi dengan gentleman, di saat dipanggil hadir sebagai layaknya kita warga negara Republik Indonesia. Dipanggil oleh kepolisian, dia hadir. Lakukan kewajiban kamu sebagai warga negara yang baik. Kita tunggu prosesnya ya. Oke? Thank you. Yuk. Seru ya. Udah nyangka loh gue. Yuk kita makan. Apa? Ya. Apa tuh? Bang Dimas. Apa? Ke depan. Ntar dulu, apa dulu temanya ya? Ke depan aja. Kalau Iya. Kok tidak sih?